riba. Untuk pengertian riba itu sendiri, riba adalah tambahan, berkembang, berbunga, meminta suatu tambahan dari sesuatu yang diperjualbelikan. Macam-macam riba terbagi menjadi dua, yaitu riba jual beli dan riba hutang piutang. Riba jual beli hanya berlaku untuk komoditas benda ribawi seperti emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Riba jual beli terbagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Untuk riba fadl adalah tukar menukar barang ribawi yang sejenis dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda. Kalau yang riba nasi'ah adalah akad benda ribawi yang serah terimanya tidak dalam satu waktu atau adanya penundaan. Yang kedua, riba hutang piutang. Riba hutang piutang adalah segala bentuk piutang yang menghasilkan manfaat. Riba hutang piutang terbagi menjadi dua juga, riba qard dan riba jahiliyah. Untuk riba qard adalah kelebihan manfaat tertentu yang disyaratkan terhadap hutang. Kalau riba jahiliyah itu adalah tambahan yang disebabkan tidak dapat membayar hutang saat jatuh tempo. Yang kedua, pengertian murabahah beserta contohnya. Untuk pengertian murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Untuk contohnya, misalnya, ada seorang pedagang yang baru saja membeli handphone dengan harga 3 juta. Namun ia ingin menjualkan handphone itu kembali dengan menambah keuntungan sebesar Rp600.000. Jadi, harga dari handphone tersebut diperjualkan dengan harga Rp3.600.000 kepada si pembeli. Yang ketiga, perbedaan dan persamaan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Untuk persamaan itu sendiri, akad mudharabah dan akad musyarakah sama-sama merupakan akad kerjasama. Dan untuk perbedaannya, yang akad mudharabah satu pihak sebagai pemilik modal dan satu pihaknya lagi sebagai pengelola. Kalau yang akad musyarakah, pihak satu dan pihak dua harus sama-sama memiliki modal dan harus sama-sama mengelola. Yang keempat, menjelaskan tentang akad ijaroh dan akad ijaroh muntahiyah buntamlik. Untuk akad ijaroh itu sendiri, akad ijaroh merupakan akad yang tidak diikuti dengan pemindahan hak milik. Kalau ijaroh muntahiyah buntamlik, akad yang diikuti dengan pemindahan hak milik. Yang kelima, perbedaan reseller dengan dropship. Untuk cara kerjanya, kalau yang reseller dapat mengirimkan barang secara langsung kepada konsumen, sedangkan yang dropship harus dimulai dari memilih produk dari supplier kemudian dipasarkan secara online. Yang berdasarkan kebutuhan modal, reseller membutuhkan lebih banyak modal, sedangkan yang dropship memerlukan lebih sedikit modal, yaitu jaringan, laptop, atau handphone. Untuk strategi pemasaran reseller cukup beragam, namun yang strategi pemasaran dropship hanya dapat dijalankan dengan online. Kalau yang potensi resiko reseller, barang yang tidak laku bisa menumpuk. Kalau yang dropship, barang yang tidak laku tidak perlu khawatir akan menumpuk. Yang terakhir, perbedaan antara e-money dengan cryptocurrency. Berdasarkan aksesnya, kalau yang e-money membutuhkan jaringan internet, sedangkan yang cryptocurrency tidak membutuhkan jaringan internet. Kalau berdasarkan produksi, e-money diproduksi oleh lembaga keuangan dan dijamin otoritas, sedangkan cryptocurrency diproduksi melalui enkripsi data dan algoritma tertentu. Berdasarkan regulatornya, kalau yang e-money diatur oleh bank sentral, sedangkan cryptocurrency diatur oleh lembaga apapun.